Muter-muter aja. Sama Apri. Hah? Sarapan saya tak. Kalau lebih kelihatan mantap, Pak. Aku kak dulu kan, Cek. Tidak mood, Pak. Di sana mana mau bro? Seharian dengan gender itu, Cek. Judul hari ini. Sehari bersama gender. Tak kenal aja. Mungkin gender itu nganggo sabetan yang nganu garis. Sorry. Coba. Tetepannya dapat ya. PTS loh. Soalnya itu berdua gitu. Saya yang lain juga. Tetap ya. Soalnya kalau buka yang Excel BX bautnya nyangkut di ban. Oh iya. Pangan enak. Apa nih? Ya seru. Mulai ya. Berapa enak Pak? Nah, Giring bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Geng Jovik bersama saya Fikri dan Mas Joko Geng Kobra di garasinya Mas Bendol. Ini seniman Vespa yang kita tahu di setiap bidang keahlian apapun itu selalu pasti ada apa istilahnya, ada sesuatu yang berbeda ya. Setiap jenis pekerjaan atau keahlian apapun pasti memiliki seorang yang mumpuni. Nah, Bendol ini termasuk Mas Bendol ini nama aslinya Fajar Santoso. Mirip gue tau, Pak. Sangat dikenal sebagai seorang, kalau saya menyebutnya itu Vespis, seniman Vespa yang cukup dikenal tidak hanya di Jogja tapi nasional ini sifatnya. Sudah dikenal di tingkat nasional. Banyak koleganya, banyak komunitas yang kalau Vespanya itu dibawa ke sini itu pasti sangat menenteramkan hatinya. Nah, kita hari ini akan ngobrol dengan Mas Bendol ini kok tiba-tiba kok bisa tertarik dengan Vespa. Gimana ceritanya gitu? Terjerumus ke dunia ini Vespa seperti apa gitu. Nggak apa-apa Mas Bendol sambil mengerjakan Ini mengganti Promo halus nang bahasa Indonesia. Sambil ceritakan bisa Mas Bendol soal kok bisa terjun ke dunia Vespa itu dulu Hobi, Pak. ceritanya gimana dan kok Awal mulanya. ya awal mulanya. Awalnya dari hobi. Pak Fikri, nang Vespa. Vespanya Gede gede. lah, Mas. Satu punya bapak. Tadi itu bengkel duwe. Saya Pak Fikri. Mirip ganti ban dhewe ya, Pak ya. Tapi sebelumnya belajar ya, soal mekanik itu. Ya awalnya otodidak. Hmm. Terus tanya-tanya tuh masalah stroke dan lain-lain, pengapian, kompresi. Bukan karena latar belakang teknik sebelumnya. Enggak, latar belakangnya kriya kayu. Wih, Ukir aku, Pak. Semik SMK Negeri 5 Jogja kuwi lho, SGM. Ning isi setengah tahun ora lulus. Kriya kayu meneh. Bosen to, Pak. Kayu terus. Yo. Berawal dari hobi awalnya. Tahu deh. ya kayak Mas Joko liputan masal itu bos ya. Iya. Hobi lalu kemudian dikembangkan dan jadi profesi.
Mungkin juga nggak sengaja tuh Pak. Lalu mulai muncul kepercayaan diri kok. Wah, aku tak bengkel kewa ini, jangan-jangan apa motifnya apa waktu itu? Punya teknik dasar pedoman. Semua prinsipnya sama kendaraan tuh Pak. Prinsip tenaga apa? Kerjanya tuh. Apa itu? Asal enak bensin, enak geni, itu enak nyetor karburasi, kira ya gampang ya. Cek motor. Dan itu otodidak loh, di pengetahuan seperti itu otodidak ya, belajar Kalau sendiri. otodidak kan hasilnya cuma monoton tuh Pak. Nggak berkembang tuh. Ya artinya tetap tidak kursus, tidak sekolah betul-betul kejuruan ini tidak. Juga. Ya, awalnya otodidak. Mungkin karena otodidak kan cuma monoton toh, stuck di situ toh, nggak berkembang toh. Mana ganti pelatihnya cuma gitu, tapi kan nggak tahu pedomannya. Nah kita kan kayak bocah loh, belajar ingin tahu toh Pak. Apa toh pelatih nawi, terus masalah durasi lah dan lain-lain. Nah jadi dikembangke. Kok Vespa? Hah? Nggak motor lain? Kok Vespa? Ya unik ya. Di mana kau ini kan? Awalnya sekolah seneng sih toh Pak. Ya, ya. Hasilnya apa Pak? Skuter. Coba aku seneng CB, ya CB tak anu. Enggak kan ada orang kan misalnya udah ngerti dunia kayak gitu lalu coba-coba juga ke CB, coba-coba ke motor yang lain gitu. Ini kok tetap konsisten di Vespa itu loh. Ya piye ya? Ati to Pak, seneng sih to. Awalnya seneng sih, ini rasa seneng. Pane aku rasa seneng CB. Bongkar ya males to. Aku rasa seneng Vespamu. Nah wes, ini tidak dasarnya seneng. Nanti apa dilakoni to? Ya. Vespa pertama yang jadi pasien. Duh lali. Nah, itu jangan-jangan Vespa siapa jadi korban awalnya itu dia. Temen malah, ya temen. Ini jadi korban. Biasanya ada loh ini orang otodidak kan mesti ada gitunya itu. Apalagi 2 tak. Kalau salah garap nggak bisa diulangin loh. Kayak nganu blok bareng. Salah ngorek wes. Kalau 4 tak kan bisa dibenerin lagi, kalau 2 tak kan nggak bisa. Harus ganti blok, mana salah ngorek blok, nah ya wes ganti blok. Kalau 4 tak kan bisa dilas ulang. Pak Fikri saya senang Vespa. Ya kalau saya kan senang Vespa itu kan karena pertama pernah zaman mahasiswa dulu pakai itu, pakai PX, eksklusif waktu itu sebelum Prima ya. Lalu, nah saya sempat jatuh waktu dari Kaliurang itu, terguling-guling sampai sobek sini. Vespa. Iya, karena habis hujan itu loh, jalan menurun di Pasar Pakem itu, terguling-guling jatuh. Lalu mulai muncul, wah ini harus kembali ke Vespa itu ya pada tahun 2004. Sama tuh, seneng tuh Pak? Iya, 2014. Mulai tertarik lagi. Ya karena senang itu betul. Tahun berapa itu mulai senang? Dari SMA Pak, tahun 98 sekolah keluarga kendaraannya Vespa ya. Oh, karena keluarga juga udah Vespa ya. Nggak ada motor anyar. Motor baru itu nggak ada. Adanya Vespa. Pengen sekolah ada tuh Pak lumayan dari sini. Mau nggak mau ya numpak Vespa. Macet dewe, dandane dewe. Dan mesin Vespa kan simpel sebenarnya. Konstruksinya. Gimana tuh menjelaskannya tuh? Dari segi apa ini? Ya simpelnya itu seperti apa? Bisa nggak dijelasin? Kayak mesin VW tuh Pak, langsung gadan tuh dia. As roda belakang tanpa rantai. Ya. Semua. Sehingga maksudnya dengan simpel seperti itu mudah diatasi gitu. Terus kerusakannya cuma itu terus. Nah itu terus apa itu? Pengapian, karburator udah cuma itu. Pembakaran. Yang lain jarang virusnya.
Pokoknya kalau ini beres, stabil gitu, motornya. Pengapian, pembakaran dah cuma itu terus. Yang luar-luar roda kendor, ban bocor, awat putus. Mulai percaya diri. Orang kan kalau seorang otodidak itu kadang-kadang kan problematiknya kan rasa percaya diri ya. Aku kapan mulai percaya bahwa aku mampu menservis dan orang lain nyaman dengan hasil servisnya itu. Itu tahun 2010-an. Kan pernah buka bengkel dengan Pak. Gimana tuh Babarsari? Ikut dengan orang atau sendiri? Diajak kerja sama. Ah, Walaupun bubar. ya. Nggak perlu diceritain bagaimana bubarnya kan? Ya itu. Dari situ baru ya 2010 ya. Heeh. Dan pasiennya ya mesti kembali lagi tuh nyari yang benar ya. Nah, mulai itu mulai percaya diri loh. Punya rasa percaya diri. Servis Vespa kan pasti terus-menerus berkembang toh, orang mulai banyak yang tahu. Oh iya ini sahabat-sahabat geng masalahnya kan butuh mengerti supaya mereka yang Vespis, mereka yang punya Vespa juga nanti akan ke sini nih. Terus spek Vespa itu kan dari pabrikannya kan pengapian rendah, mundur gitu loh. Kompresi rendah. Jedeng makanya gitu. Kayak motor-motor tua BSA. Nah, kita nyervis kembalikan ke asalnya. Udah dibikin senyaman mungkin toh, Pak. Kembali ke settingan awal. Makanya kalau orang nyervis tak suruh browsing dulu itu spesifikasi Excel, saya gitu. Pengapian berapa, kompresi berapa, balikin standar semua enak menurut. Walaupun biayanya agak lumayan. Karena pasti lebih mahal ya kalau untuk dikembalikan ke standar ini. Kok bisa? Rata-rata kan Vespa kalau kita bongkar pasti udah dioprek-oprek tuh dalamannya. Ininya, pengisi HP dan lain-lain. Durasi apa? Platina atau CD-nya. Pengisi HP. Enggak, kalau kita ngomong-ngomong soal mengembalikan ke settingan standar itu kamu belajarnya dari mana? Kok bisa menemukan settingan standar itu? Ya punya pedoman dulu tuh Pak. Pedoman terus saya belajar itu, makanya beli alat-alat ya, timing light, busur, dial, buret, buat ngukur-ngukur semua. Jadi dulu motor orisinil tak buka, tak ukurin semua. Kompresinya berapa dengan diameter segini, durasi pengisiannya berapa, kan tahu toh. Nah, ada di memori ini Vespa tahun segini. Kita buka lagi motor orisinil Excel, kita buka, kita buat memori. Oh, Excel tuh kompresinya segini, ini. Pengapiannya segini. Kita ukur pakai alat Pak. Makanya yang mahal tuh itu belanja alat-alatnya ya lumayan habis banyak. Nggak terasa. Kalau cuma masang mana ganti seker pasang terus nyalain hidup. Nah kita kan nggak tahu memorinya tuh motor. Kok kurang pas apanya ya? Pasti utak-utak sekernya terus otomatis kayak pengapian dan lain-lain nggak kita robak atau kapan ganti seker. Nah itu kan harus dipasin lagi. Makanya yang main kesini rata-rata dikit-dikit paham. Ya Teh ya. Ayo kita ya awalnya ya belum. Termasuk ini. Nah ini susah dikasih tahu. Nggak bisa ganti ban sendiri. Ah. Tapi susah Pak. Pengapian gini. Saya terima jadi aja. Nah itu yang susah gitu Pak. Terima jadi. Susah itu ya. Jadi yang main sini anak rata-rata tahu. Nah, ini tuh geng, hebatnya Bendol itu. Jadi harus berbagi ilmu loh Pak. Dia berbagi dengan customernya gitu. Sharing bareng. Sharing Motor bareng. mana, Maunya Mas? diapain Gini. motor itu? Maunya diapain? Mau yang setelan kenceng, setelan pabrik, atau seperti apa? Nah, kalau saya jenis konsumen yang tidak seperti itu, pokoknya terima jadi. Ini yang membuat Bendol mumet. Jadi tahu kapasitas motor ya. Mas ini. Ya perkembangannya kan lalu banyak orang mengenal toh, banyak orang ini apa gitu, kemudian kok sampai membentuk komunitas dan dipercaya bahkan officially appoint Lambretta itu gimana ceritanya? Ya sama. Apa dengar-dengar pernah dites gitu sama orang pabrikannya? Belum ya Pak. Itu cuma anak Jakarta LCI itu dulu. Gimana ceritanya? Hah? Ceritanya gimana? Ya anak LCI rata-rata Jakarta Lambretta. Ini Lambretta gede-gede itu kan LCI kan Lambretta Club Indonesia tuh.
Di sini ya LCI Lambretta cilian. Dulu kan banyak yang kecil Lambretanya. Karena nggak mampu beli yang gede tuh anak-anak. Terus anak-anak LCI bilang, udah ini juga LCI ini. LCI cabang Jogja. Oh, dibaptis lah, disahkan. Apa teman? Ambil rokok. Ini sambil ngerokok nggak apa-apa tuh. Rokok saya mana? Nih, Oh ini loh, pinjek-pinjek. Wah, mulai ramai sekitar tahun berapa Pak, ketika bikin bengkel ini. buka bengkel itu? Udah dari 10 tahun yang lalu Pak. Ya datang pergi gitu. Sampai kemudian ada orang yang lalu betah terus menerus di sini dan jadi komunitas itu dulu awalnya gimana? Sampai kemudian membentuk community. Ya karena betah setiap hari nongkrong kayak ini. Nah, gini. Kok betah sama kamu nongkrong tuh Tapi mereka? datang dan pergi Pak anak-anaknya. Rata-rata kan mayoritas mahasiswa. Dan selesai kuliah. Tapi ntar ada mahasiswa baru, bergantian setiap tahun ada yang baru. Kita kayak keluarga lah Pak. Nah ini yang menarik. Jadi tidak semestinya apa bengkel terus cuma tidak semuanya dilihat dengan uang. Ya. Kan Mas Bro mulai ini seneng itu mulai bujang ya Pak. Bujang. Nah, terus nanti tekanan anak ini tekan. Kira-kira waktu itu bojone itu apa ya sekolah? Vespa. Pacaran naik Vespa. Oh, oke. Saya Vespa 61. Dan dukung. Hah? Dukung, nggak macet ngopo. Kerjaku di Bantul, kerajinan loh Pak. Nah, Nyemprot. tetap kria waktu itu ya masih. Oh, kerajinan. Gitu. Pas Bringmas tidak isi orang udah kenal lah. Oh, iya, ngerti. Cek VW Oren. Ah. Pernah ngukir sono. Wih. Ibu. Dek. Ah. Arti anu ya. Sampai tuh setelah aku patah Pak, tahun bojoku ngajar ning jembatan merah ya. Setelah aku patahi tak sambung pipa pinggir dalan lho. Tak kuat terus lah. Ngerasa ngintek tak kana bojoku. Gajine iki seminggu iki 60 Tek. Sehari 10.000. Tong aku. Juruku karo 60 pas lembur. Hari jam 20 saya tuku bensin full tank Pak. Jangan dia bensin 1.700 ya. Terus beli rokok intingan 2 bungkus 5.000 padut ning pasar Bantul ya. Sisane kayak bojone. Dadi iki saya cah kuliah ngono lho. Mas ini enggak ada duit ya bener. Ya wis apa pakai makane pakai wae. Jadi rasain susah tuh. awal-awal juga nggak punya tarif toh servis karena masih seneng toh. Pokoknya gimana caranya bisa menghidupkan Vespa yang mogok seneng gitu, mau bayarnya pakai apapun bahkan nggak dibayar aja waktu masih Kadang kalau seneng. nemu motor yang kaman dongkro, motor yang agak unik, langka gitu kan. Kita ngidupinnya udah seneng kok nggak usah dibayar itu. Iya. Lihat motornya. Tantangan nih. Oh, tantangan loh. Dulu Lambretta tahun 58. NSU Prima. Punya Pak Topik ini dari Kalimantan Karungan Pak. Kok lama. Dikarungin Vespanya itu dikirim. Oh, Lambretta itu NSU mirip Lambretta. Itu nggak ada kickstarter yang tahun 58 tuh. Starteran tuh Pak. Wah, Tak ragu itu bingung tuh. Ini mesin selai mana gitu kan. Ternyata pakai dinamo starter. Apa? Starteran, tapi nggak pakai dinamo starter. pakai apa bro? Kayak Vario. ACG harus balik serep tahun 58 loh. Tahun 58 ya. Udah pakai itu kan. Bukan ya, Oh, teknologi mikir kan. berarti. Nah, Sudah ada ya. gadang kayak BMW itu loh. Pakai tongkatnya. Ayo udah hidup nyala jalannya seneng banget. Walaupun jalannya asal jalan tuh. Kayak keongnya. Kalau bikin kan kalau motor tua. Mungkin kalau kayak motor sekarang kan servis udah nggak ada tanah-tanah Pak. Nggak ada kepuasan tersendiri loh. Kayak ini bener ini dari kemarin saya nyeting nggak ketemu-temu kayak motormu kemarin. Enak jalan, kepuasan tersendiri loh. Iya. Yang servis juga puas kok. Kadang kan Yang punya jadi puas. bisa jadi yo. Nah, tapi kan kita belum mantap tuh ngati. Kayak nggak rela tuh yang lepas. Serah tak pakai dulu. Lama nggak apa-apa yang penting pas. Ya, ya. Nggak harus Nah. dulu.
sebentar geng. Ini ada Rifki loh ini. Ini juga orang yang tiap hari ke sini loh. Bendol itu bakal umurnya jauh banget di Kalimantan. Nah, Tapi kok tiap hari saya di kantornya yang keberapa nggak tahu saya. apa keracunan bendol? Iya, ini gimana ceritanya kok kamu bisa kesemsem sama bendol ini loh? Gimana ceritanya kok kamu bisa kesemsem sama bendol ini loh? Saya kalau diceritain dari awal Pak, kan awalnya di sini kuliah terus kemungkinan kan di tempat baru biasanya pergaulan atau tempat permainan kan susah. Jadi saya nyari tempat apa ya, kayak persinggahan gitu loh. Jadi tempat saya main di Jogja ya cuma di sini. Padahal banyak tempat-tempat lain, cuma yang ada temennya itu Pak. Iya. Cari teman, terus di sini main juga dapat ilmu toh. Dari dulu memang suka Vespa. Soalnya bapak dulu waktu kecilan saya nih pakai PE berapa kali ganti, terus terakhir ya ini Excel malah turun ke tangan saya sendiri. Asli mana? Asli Kalimantan Pak, Pontianak. Oh, Pontianak. Kalimantan Barat. Kuliah di sini. Kuliah tapi udah lulus 2018. Di apa? Saya teknik pesawat terbang ya Pak. Lah, oh, pesawat terbang kok jadi pesawat skuter. Ada dia putus asa. Enggak, kamu kok apa yang kamu rasakan gitu loh, kok malah Nggak ada penerusnya itu. memilih sering nongkrong di sini dan itu. Apa sih yang dirasakan itu? Kayak punya saudara Pak. Oke. Ya saudara saya juga ada di Kebumen, cuma kan kalau untuk tempat main atau apa karena paling dekat di sini tuh Pak. Sharing setiap hari. Sering main. Kadang kalau sehari ke sini nggak ke sini tuh kayak apa ya, Kangen gitu sama bendol ya. Tak pelet itu Pak. Makanya korban. takutnya Vespa aku tak dikerjain ya Pak. Vespa-nya belum jadi. Padahal belum bolak-balik. Ini di servis ini ada jadi. Tapi memang itu disengaja. Biar dia tarik ini nih. Biasa. Oh pertama-tama itu benerin motor tuh dibikin gak enak Pak motor saya Pak. Nah. Jadi biar kesini terus loh. Kok giliran saya nggak gitu ya, langsung enak itu. Karena sering kesini toh. Berarti Enggak juga. artinya bendol tuh biar kamu nggak kesini. Nggak riwil tuh. Karena sini rewelnya Nggak itu. apa salah. Rewel malah dikasih cepet. Nah itu yang tidak didapatkan berarti dari suasana di bengkel lain. Saya nyari bengkel kan Vespa ini mulai 2017 tak bawa ke Jogja. Sampai di Jogja itu saya nyari bengkel loh Pak. Bengkel yang pas, enak diajak ngobrol atau apa. Saya dulu pernah pengalaman kan pernah diapusi kalau bengkel. Jadi ganti ini ganti itu tapi nggak diganti-ganti loh. Jadi tak tarik motornya. Dan itu posisi bengkel sudah nggak ada, isi daleman udah nggak ada. Wah, udah. Tapi di sana, makanya takut terjadi lagi. Nyari bengkel 2 tahun keliling Jogja nyari bengkel yang pas. Padahal cuma deket sini kontrak. Iya, kalau saya waktu itu tanya-tanya dulu bengkel mana ya pas sama datang Vespa itu yang pas. Direkomendasikan. Ternyata yang dekat kantor ada. Nah saya ke bendol ini. Itu karya terbaik bendol itu ya Vespa saya yang biru itu yang saya. Aslinya aku ya jujur loh. Kakak terbaik. Jadi kalau di sini tidak dihapusi toh intinya ya. Ya dihapus sih mesti Dihapusi sini aja. Sini Mbak Novi, sini toh kamu harus komen saya toh. Wah, ini yang bantuin ini aku juga lu sini. Ini yang bantuin bendol ini, tapi nggak bisa Vespa. Oh ya. Numpak Vespa ora iso. Ini korban dari Ini Bantu kepala servis. sekolah ini gurunya Pak. Iya. Bantu Vespa tapi kok nggak bisa numpak Vespa tuh gimana ceritanya toh kamu? Nyeting iso Pak. Rasanya iso. Nyeting bisa apa iso? Karena awalnya tuh Pak, dari dulu kan dari orang tua nggak pernah punya tuh Pak kalau Vespa tuh. Itu awalnya, jadi nggak pernah naik. Sehingga ngeri jadinya kalau mau Iya. naik itu.
Bongkar apa aja bisa Vespa, tapi kok numpang ngeri. Itu yang aneh. Nah, kembali ke Bendol ya itu. Lalu akhirnya banyak orang nongkrong dari berbagai kalangan lah nongkrong di sini. Apa sih yang kamu peroleh dari kunjungan seperti itu? Kan banyak nih tamu-tamu dari Sidoarjo, dari Batam, dari mana-mana. Yang diperoleh yang duit apa Pak? Kali itu aku nggak tanya. Ya kancane Pak, asline iki. Iya, kekancan ya. Kancan terus habis itu kan kadang kan kasih uang males apa enggak? Sungkan ada barang tuh. Terus akhirnya pasang tarif. Dan karena kebutuhan tuh Pak, punya anak istri. Iya, tapi itu hal yang wajar tuh. Orang mulai jual jasa atau kita mulai memikir, oh ya jasa saya harus diukur juga karena kan bukan untuk diri sendiri juga ya. Sejauh ini pengalaman sebagai seorang Vespis ya, itu sudah sampai kemana aja di luar mekanis loh, di luar mekanik loh, sebagai mekanik. Pernah nggak ngadain tur besar kemana atau pergi kemana gitu? Mungkin cuma ngadain acara event-event kecil-kecilan gitu. Oh pernah ya? Nah, setiap tahun sih anak-anak sini ya saya Jogja. Saya komunitas itu jadiin satu. Ada 9 komunitas. Hari buruh itu Pak setiap 1 Mei. Cuma tahun ini nggak ada. Karena pandemi ini ya? Hari buruh terus kalau ada klub-klub yang di Jogja bikin acara ya kita bantu-bantu. Jadi 9 klub itu jadi satu, ya Kamat namanya, ya Kamat sepatu. Apa itu ya Kamat itu? Ayo dari kamu, panitia Amat Smede itu, Jogja. Oh. Besok lo, Pak Fikri pernah tak mintain sponsor itu? Nah itu, yang di Lipo. Oh saya pernah dimintain sponsor loh kayaknya, sama Bendol ini. Terus tak kasih karbu. Dikasih. Kapan ada lagi mau tak sponsori lagi? Ayo Mei besok, kalau nggak bertepatan puasa. Waduh, nggak enak saya. Sepertinya saya ditagih juga ini. Acaranya online kemarin, cuma giveaway ngasih apa, kuis-kuis di apa Instagram itu. Teman-teman yang ada ya wes cuma kirim-kirim barang, giveaway. Mungkin tahun depan kalau Pak bikin sponsori 50%. Insya Allah. Ya, insya Allah. Terus acara klub-klub kecil-kecilan tuh, mungkin jarang kalau ada acara gempa itu mesti kayak Lombok kemarin, Palu, donasi itu kayak bikin acara rolling tuh Pak. Iya. Donasi. Ya bikin kegiatan-kegiatan yang sifatnya karitas gitu ya. Terakhir ya gempa Palu itu, yang Palu mana tuh? Sulawesi itu. Iya Palu, gempa Palu. Lombok. Kalau naik Vespa paling jauh Cuma Palembang waktu itu. paling dari Jogja. Jogja, Jakarta, Lampung, Palembang. Acara KBSS dulu sering. Sama keluarga, sama istri. Ya. Enggak, sendiri. Istri di rumah. Nah, sekarang mau touring ya rada mikir Pak. Ya. Ninggali oke, rale perjalanan. Pasien. Enggak. Pasien yang ninggalin yang rumah. jajan rumah itu. Oh iya. Itu ya Kak pasien-pasien yang sudah opname ini banyak sekali nanti. Tinggal touring. Tanyain. Tapi untuk touring tipis-tipis ya mau lah ya. Nah, kalau yang 2 hari 3 hari kan mikir tuh Pak ninggal kerjaan tuh. Ya. Terus aku tadi rumah sama. Lagi dolan. Apalagi kalau saya yang tinggal touring wamu mesti tak telepon terus walaupun enggak ditompo ya. Lagi melakukan enak di WA tuh. Suka dukanya menghadapi konsumen ini. Wah, kan macam-macam nih. Oh, macam. Gimana? Kan ada yang sampai bertahun-tahun nih dongkrong, itu gimana? Ono kabare giliran DP separuh apa seperempat buru-buru. Nah, biasa manusia tuh gitu Pak rata-rata. Wis apal, makanya tak kasih tulisan tuh. Tulisannya itu loh, buru-buru nambah 15.000. 1,5 juta. Ngeyel tambah 500.000. Tapi asik ya. Kayak kemarin ada sprint dongkrak ya Ki. Iya. DP itu ngoyak-ngoyak terus, giliran jadi kabur. Tapi sebenarnya kan masih di sini. Udah dibawa temennya.
Lah terus nggak bayar dong? Enggak apa-apa, bisa pasti ke sini. Ya mesti kesininya sih. Kalau Kalau kan yang- punya trik, Pak. Punya trik biar motor itu kalau dibenerin orang lain nggak bisa harus balik lagi. Oh ada rahasianya tuh Oh, ya? ada tuh trik-trik khusus tuh. Mungkin setiap bengkel punya juga kali ya? Ya mungkin ada. Tapi aku juga punya trik sendiri tuh. Kayak trik apa gitu yang biar supaya ini bagus seperti apa itu ada. Enggak. Yang tidak harus Dibikin ganti yang mahal-mahal tapi tetap Oh, cuma ngakalin biar yang nyeting cuma yang bisa cuma aku. Ah, Gitu. itu ada triknya sendiri ya. Ntar Tapi rusak trouble, bongkar orang lain, nggak bisa balik lagi. Nah, tapi dulu itu, sekarang ya tak bikin sandaran semua Pak. Kayak magnetnya kutubnya dipindah lah, tak pindah kutubnya. Berarti pelatihnya setelah orang lain susah, udah, balik lagi sini. kadang-kadang kan orang begini mas, rutinitas itu mau membosankan juga toh. Mm-mm. Bikin boring gitu kok, apalagi kalau nyeting misalnya kayak motor ini nggak ketemu ini udah gimana nih. Nah bagaimana apa ya melalui suasana seperti itu ya rasa bosan dikejebak rutinitas. Yo sambil gocek-gocek sama anak-anak itu, sama dasarnya senang sih Pak. Ya. Garap tuh bekerja tuh dasarnya senang sih. Nah, saya senang lah, malu saya megang apa-apa. Nah ini karakternya Bendol itu biasa kadang kalau nggak ketemu nyeting itu dia, leren sih aku tak rokokan sih melamun sih khas seorang seniman gitu. Jadi ngelamun gitu. tinggal mancing. Rata-rata kan bengkel Vespa gitu loh, mut-mutan tuh Pak. Kalau nggak mut ya wes, Iya. apalagi Nah, ngecat. ketemu nanti akhirnya settingnya itu. Kayak ngecat kan nggak mutnya nggak dapet tuh. Iya. Padahal tinggal nyemprot. Jadi geng ini sangat recommended loh, Bendol garasi ini, Bendol apa di istilahnya? 24 jam mana? Bendol garage. Malam nongkrong, gitaran, ngopi. Bisa nongkrong di sini, bisa gitaran, bisa ngopi, dan kopinya sangat enak loh di sini. Kopinya enak sekali. Kopinya apa Pak namanya? Sarang Sepat kopinya ya. Beli di mana itu Sarang Sepat? Ini beli dari Pak Fikri. Kopinya enak. Sekilo 100.000. Waduh. Biasanya dibagi kok sekarang beli gitu ya. Ada satu hal tapi luar biasa buat saya gini. Yang saya rasakan Bendol itu cara menyervisnya tuh begini. Jadi kalau dia nggak mood, nggak dikerjakan dulu. Memang kadang konsumen seperti saya misalnya kan rotor rewel, kok ya nggak dikerjain. Tapi ternyata itu bukan soal nggak mau, bukan soal enggan, tapi karena memang belum menemukan mood khas seorang seniman. Nah buat saya di setiap bidang itu kan pasti ada unsur itunya. Nah, kalau sekadar bengkel itu siapapun bisa mungkin ya yang ngerti mekanik ya. Saya kira gini, Dan rame. saya kira orang mungkin dianggap orang nggak mood pamannya gitu. Itu pasti sudah tahu kerusakannya apa. Iya. Kemudian bagaimana mengerjakannya itu kan lebih enak kalau kita ini digambar di otak dulu. Kadang Sambil lelet. ini Pak, aku yang benerin ini. Nah, Pak Fikri datang, deng. Kita udah denger mesin itu. Ini mesti jalan sama cetek. Dengar komplain kok, ban gua bunyi ya. Wah. Pelekmu kendor Pak. ya Nah, artinya memang gitu udah, di feeling dulu. nggak Apal mood itu berarti sambil kita refreshing. Itu kan sebenarnya yang kerja otak gantian. Iya. Kayak kita mancing, orang lihatnya kita mancing. Tapi sambil mikir, Sebenarnya kan ininya mikir kerjaan kita tuh. ya Iya. gitu, enaknya gimana Iya. Artinya mencari inspirasi toh. tuh untuk Oh, apa mengerjakan toh ini? masalah, Iya, Mas, untuk memecahkan masalah memecahkan itu. Kita udah ukur semuanya, mana masih nggak ketemu setelannya itu. Udah diukur tepat semua. Mesti ada satu hal yang nggak pas lah Pak. Ya, Apa komponen, apa ukurannya nggak tepat. Ah gitu geng. Jadi ini penting diperhatikan ketika kita servis Vespa itu. Satu, jangan rewel. Orang kesusu Pak. Orang kesusu. Ya kadang anu tuh. Karena ini kesusu. kita berhadapan dengan mesin tua ya. Butuh Yang itu kesabaran. orang butuh kesabaran, butuh inspirasi dan apalagi kalau ditangani Mas Bendol ini itu dia menangannya dengan hati. Jadi agak ribet kalau dengan hati itu kan kalau belum pas banget dengan hatinya itu motor itu bisa jelek loh jalannya, bisa nggak bagus. Tapi buat saya, buat teman-teman geng yang mungkin seorang fastpiece juga, Bendol garasi itu sangat recommended untuk didatangi dan karena di sini tidak sekadar
bengkel, tapi kalau bengkel biasa, tapi persaudaraannya itu yang menjadi luar biasa. Gitu, geng. Sampai ketemu lagi ya di edisi berikutnya. Salam.